一阵阵的心降伏在你面前，开我心眼，使我看见一感恩的心，领受生命活水，从你而来的温柔谦卑。何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪你充满赞美。一阵阵的心降伏在你面前，开我心眼，使我看见一感恩的心，领受生命活水，从你而来的温柔谦卑。何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪你充满赞美。你挪去我所有枷锁，你挪去我所有重担，你挪去我所有伤悲，你的名配得所有颂赞。你挪去我所有枷锁，你挪去我所有重担，你挪去我所有伤悲，你的名配得所有颂赞。何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪你充满赞美。何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪你充满赞美。何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪你充满赞美。何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back.
before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus, and I will follow you, Jesus, and I will follow you, Jesus, and I will follow you. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Suka dan duka, terkadang kita mampu menghadapinya, namun tak jarang kita lemah dan tak berdaya. Namun ada satu pribadi yang mampu memberikan kita kekuatan yang baru. Dialah Yesus. Mari kita melangkah lebih tinggi dalam hidup ini bersama Dia. Sepanjang hidupku penuh liku kisah, tak pernah ku rasakan bosan. Ada derita, ada pula tertawa. Itu jadi tanda hidupku.
本前遵行耶和华律法的，这人变为有福；遵守他的法度，一心寻求他的，这人变为有福。 Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌，宇宙都要欢唱。 Jemaat kami undang bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang pertama, semesta bernyanyi. Jemaat kami persilakan duduk kembali, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau terus mengasihi kami dimanapun kami berada ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan, di mana pagi hari ini kami boleh kembali beribadah. Bapa, biar kami boleh dengan segenap hati kami Tuhan, kami boleh memuji, menyembah, bahkan kami boleh memuliakan nama Engkau ya Bapa. Bapa, pimpin berkati setiap ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengah hingga akhirnya ke dalam tangan dan pimpinan-Mu ya Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang terus berikan kuasa, Tuhan yang berikan hati yang bijaksana. Apapun yang dikeluarkan oleh mulut bibir hamba-Mu Tuhan, itu yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarlah jemaat-Mu yang mendengarkannya Bapa, bukan hanya mendengarkan saja ya Bapa, tapi boleh melakukan di dalam setiap kehidupan sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《眼也爱你》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang kedua, rela mengasihi Engkau.
各位亲爱的弟兄姐妹，我们还没有认罪祷告之前，我们来读一段经文，在诗篇32篇第1到第2节。Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, terlebih dahulu mari kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 2。我们一起来念：得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. 我们来同心祷告。慈悲天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你看顾保守带领我们，谢谢你给我们机会，今天早上再次能够来敬拜你。虽然我们只能在我们个人自己的家进行，可是这一切都是你的恩典在我们每个人身上。首先，我们要以破碎的心来到你面前，来承认主，我们实在是个罪人。我们实在常常在我们每一天的生活里头得罪主、得罪别人。我们常常在我们的生命当中，我们忽略了你的存在，忽略了你的大能。因此，很多时候我们常常靠自己的力量。天父上帝，我们也承认，很多时候也因着环境、因着弟兄姐妹、因着某某的事情，使到我们生气，使到我们做了不该做的事情。天父上帝，我们今天早上再一次恳求主，借着你牺牲的爱，借着你的宝血，再一次洗净我们一切的过犯。求主再一次赦免我们，求主再一次给我们机会悔改，好让我们的生命是远离罪恶的生命。也求主不断的来更新我们的生命，也求主不断的来塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命，让我们的生命能够影响更多的人来到你面前，也让我们的生命能够成为盐，成为光，来照亮还在黑暗的弟兄姐妹。谢谢主垂听我们的祷告，我们将一切荣耀都归给主。我们如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰，使读心经。 Jemaat, kami persilakan tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使读心经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的主生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多所下受难，被钉于十字架，受死埋葬。 第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣徒复活，我信永生。阿门。我们来齐应经文。 Mari kita beresponsoria. 相信就是行道。耶稣对他说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。” 凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。 当那日必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名多异能吗？”
我就明明地告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。 Percaya dan melakukan firman. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. 荣耀颂 Gloria Patri. Saat ini kami persilakan untuk Lause Mina untuk mempersembahkan sebuah pujian. Kami persilakan. Pengharapan kita di masa pandemi ini, semua kita berharap, ya segeralah berlalu COVID ini. Ini semua menjadi doa daripada kita. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, semua akan berlalu.
Selamat pagi, Shalom kepada kita semua di pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kami masih bisa bersama-sama mengikuti ibadah online. Walaupun kami hanya bisa mengikutinya dari rumah. Tetapi kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami pelajari, yang akan kami renungkan pada pagi hari ini, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, sehingga kami lebih mengerti kehendak Tuhan. Kami lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini tema kita adalah percaya. Percaya itu adalah sebuah tindakan. Dengan kata lain, kalau tidak ada tindakan berarti tidak percaya. Dan firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini kita ambil dari Markus 5 ayat 22 sampai 29. Markus 5 ayat 22 sampai 29. Saya akan baca untuk kita semua. Mari kita masing-masing melihat pada layar, kita mengikuti jalan ceritanya. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perikop ini ada dua peristiwa ataupun dua tokoh utama yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah anak perempuan Yairus yang berumur 12 tahun yang dikatakan bahwa sedang sakit, dan menurut ayahnya Yairus hampir mati. Oleh sebab itu, saya percaya papanya yang juga sudah mendengarkan tentang kabarnya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, dengan cepat-cepat dia menjumpai Tuhan Yesus dan mengundang Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya supaya menjamah anak perempuannya, dan anak perempuannya akan sembuh dan terus hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam menuju rumah dari Bapak Yairus ini untuk menyembuhkan anak perempuannya, di mana dikatakan firman Tuhan, begitu banyak orang berbondong-bondong dan berdesak-desakan di sekitar Yesus, mengikuti Yesus untuk melihat apa yang akan terjadi dengan anak perempuan Yairus. Nah, dalam suasana seperti itu dikatakan bahwa ada seorang wanita yang berpenyakit pendarahan selama 12 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan, berpenyakit pendarahan 12 tahun. Bahkan firman Tuhan mengatakan dia sudah menghabiskan seluruh biaya untuk melihat dokter, untuk berjumpa dengan tabib, tetapi tak seorang pun bisa menyembuhkan pendarahan yang diderita oleh ibu ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam suatu kondisi seperti ini, tentu
Pada umumnya orang-orang akan berpikir, ya kalau penyakitku tidak bisa disembuhkan lagi, untuk apa aku hidup? Baguslah aku mati saja. Tetapi bagi ibu ini, bagi wanita ini, karena dia mendengarkan bahwa hadir seseorang yang bernama Yesus, dia juga sudah mendengarkan begitu banyak mujizat yang dilakukan Yesus. Dia mendengar kabar-kabar akan kehadiran Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, si wanita ini dengan satu pemikiran, dengan satu kepercayaan, dia katakan, jika saya jamah atau jika saya pegang jubah Yesus, saya akan sembuh. Inilah kepercayaan dari si gadis tersebut. Demikian juga halnya dari Bapak Yairus. Kepercayaannya bahwa Yesus bisa menyembuhkan putrinya yang sedang sakit dan hampir mati. Oleh sebab itu, dengan satu sikap meresponi kepercayaan mereka, Bapak Yairus datang kepada Yesus, mengundang Yesus ke rumahnya. Demikian juga dengan si wanita. Dengan bersusah payah di dalam desakan orang banyak, dia datang pelan-pelan dari belakang untuk menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan kenyataannya, dengan kepercayaannya itu dan melalui tindakan yang dia lakukan, akhirnya wanita ini sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema bulan ini adalah tentang kepercayaan. Tema bulan lalu, masih ingat? Yaitu tentang penguasaan diri. Bagaimana kita menguasai diri kita sendiri. Bagaimana kita mengontrol diri kita supaya kita tidak terus terjerumus di dalam godaan-godaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Bulan ini kita akan merenungkan bersama-sama tentang kepercayaan. Artinya bagaimana kepercayaan kita selama ini kepada Tuhan Yesus. Oke? Nah, poin-poin yang perlu direnungkan adalah yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejak engkau mengatakan ingin percaya kepada Tuhan Yesus, belajar firman Tuhan hingga hari ini, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Yang kedua, bagaimana kepercayaan kita selama ini kepada Tuhan Yesus? Artinya di sini bobot kepercayaan kita itu sampai mana? Apakah hanya di mulut saja? Apakah sebatas pengetahuan saya mengenal Tuhan Yesus saja? Apakah sebatas pemberitaan firman Tuhan saja? Apakah sebatas saya kadang-kadang ikuti kebaktian? Apakah sebatas saya pernah berdoa? Jadi poin kedua yang perlu kita renungkan, bagaimana kepercayaan kita selama ini kepada Tuhan Yesus. Bobot kepercayaan kita, levelnya sampai mana? Dan level atau bobot itu sebenarnya yang Tuhan inginkan sampai mana? Mari kita renungkan bersama. Yang ketiga, jika kita percaya Tuhan Yesus, apa saja yang sudah kita lakukan selama ini sebagai respon atas kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus? Oke? Artinya di sini pada saat kita menyatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Kemudian kita memberi diri dibaptis, lalu kita menjadi anak Tuhan. Tetapi apa yang sudah kita lakukan atas respon kita jika kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perenungan dari poin-poin ini adalah karena pada saat ini saya masih menemui begitu banyak masalah di dalam diri seorang Kristen. Begitu banyak masalah yang timbul di dalam kehidupan seseorang yang mengaku dia percaya kepada Tuhan Yesus. Seseorang yang mengaku dia adalah pengikut Kristus, seorang Kristen. Masalahnya di mana? Masalahnya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak pernah berdoa dan baca firman Tuhan. Ini masalah yang sering saya hadapi. Percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi jarang berdoa, jarang
baca firman Tuhan. Bahkan disuruh berdoa dia bilang gak tahu. Itu gawat sekali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mengakui diri adalah Kristen, pengikut Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kenyataan dalam kehidupannya jarang berdoa, jarang baca surat cinta daripada Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan sekali. Berdoa artinya Tuhan ingin kita mengobrol dengan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Seorang bapa senang berbicara kepada anak-anaknya. Tetapi jika seorang anak tidak mau berbicara kepada papanya, apa yang akan terjadi? Papa pasti akan sedih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, doa adalah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Bapa di surga. Itu adalah suatu kesempatan yang spesial bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seseorang yang dikatakan dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia pengikut Kristus. Tetapi jika jarang berdoa, jarang baca firman Tuhan, bagaimana dia mengetahui isi hati Tuhan lebih dalam lagi? Itu yang pertama, masalah yang terjadi. Masalah kedua adalah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak punya hati untuk beribadah setiap hari Minggu. Dia katakan dirinya adalah orang Kristen, dia pengikut Kristus, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi diajak untuk beribadah setiap hari Minggu, seminggu sekali, banyak alasan yang dibuatnya. Terutama sibuklah, kerjalah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengatakan orang Kristen, orang yang percaya tidak seharusnya bekerja mencari uang di hari Minggu. Karena hari Minggu adalah hari yang sudah ditetapkan Tuhan untuk dikuduskan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Di mana Tuhan sudah memberikan 6 hari kepada kita untuk mencari uang, untuk mencukupi nafkah kita. Dan bagi Tuhan itu cukup. Hari ke-7 itu waktunya untuk Tuhan. Oleh sebab itu, di sini juga saya ingin tegaskan, bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu khawatir tentang keuangan kita, tentang kehidupan kita. Segala sesuatunya Tuhan pasti cukupkan. Pertanyaannya, permasalahan, percayakah engkau akan hal itu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, Allah menciptakan alam semesta juga 6 hari. Dan hari ke-7 dia berhenti dan dia menguduskannya. Kita sebagai anak Tuhan, marilah setiap hari Minggu datang ke gereja, beribadah, belajar firman Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Apapun alasannya, apapun kondisinya, sebagai orang yang percaya, dia harus memiliki hati. Kalau tidak beribadah, ada satu hal yang kurang. Kalau tidak beribadah hari Minggu, rasanya saya sudah menyakiti hati Tuhan. Perasaan ini yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Jangan sampai, hari Minggu mau pergi, gak mau pergi, ya terserah, suka-suka jadinya. Tidak, itu tidak diharapkan dan tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalahnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi takut mati, Bapak Ibu sekalian. Padahal firman Tuhan mengajarkan kita, mati adalah keuntungan. Artinya, kita sebagai orang percaya, pada saat kematian menjemput kita, gak usah takut. Bahkan seharusnya bersukacita, bukan? Bahwa kita akan kembali kepada Tuhan, bahwa kita akan segera berjumpa dengan Tuhan. Jadi tidak seharusnya takut. Rasul Paulus mengatakan hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Bahkan kita sebagai orang percaya seharusnya pada saat kematian menjemput, itu artinya bahwa kita akan terlepas dari seluruh penderitaan di dunia ini. Kita tidak perlu khawatir lagi, kita tidak usah capek-capek cari uang lagi, kita tidak usah berpikir ataupun berkerut wajah memikirkan hal-hal ini dan itu lagi, gak usah lagi. Toh kita akan segera berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang kita tinggalkan di bumi ini, ya kita aminkan, kita percayakan Tuhan pasti akan menjaga.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang Kristen tidak seharusnya takut mati. Bahkan sebaliknya, kematian adalah suatu yang perlu disyukuri, karena kita akan segera berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kemudian dikatakan masalahnya percaya kepada Tuhan Yesus tetapi masih takut kepada tradisi. Banyak saya jumpai sudah percaya, sudah Kristen, tapi masih diikat oleh tradisi. Tradisi mengatakan harus ini, harus itu. Itu sangat menyedihkan sekali bagi saya. Bukan berarti kita mau melawan tradisi, tidak. Tradisi pun kita harus berpikir. Banyak saya menjumpai tradisi-tradisi yang gak masuk akal, gak connect, gak logika. Kalau tradisi yang logika oke lah, masih kita ikuti, kita jalankan. Tapi kalau tradisi-tradisi yang gak connect, gak masuk akal, apalagi tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kita lakukan, bagaimana hati kita di hadapan Tuhan? Kita lebih hormat kepada tradisi atau kepada Tuhan? Tradisi buatan manusia, dan tradisi itu di bawah kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungkanlah sebagai orang Kristen. Bukan berarti kita melawan tradisi, tetapi janganlah kita sampai diikat oleh tradisi yang seharusnya bisa kita nomor duakan. Kemudian takut hantu, saya pun juga banyak mendengarnya. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, takut hantu. Kiakuya, itu anak amom kakia, wah kiakuya. Sangat gelap di situ, saya gak berani di situ ada hantu. Orang Kristen gak sepantasnya, gak seharusnya takut hantu, gak seharusnya takut iblis. Firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan kepada kita bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di bumi ini. Artinya, kenapa kita harus takut hantu? Kenapa kita harus takut roh-roh yang lain? Sedangkan roh Tuhan ada di dalam diri kita. Roh Tuhan lebih kuat, lebih berkuasa dari roh-roh yang lain. Jadi jika memang kita punya kesempatan ataupun kita bisa melihat hantu, ya, memang ada orang yang bisa lihat, ada orang yang nggak bisa lihat. Kalau kita bisa benar melihat hantu ataupun merasakan hantu, ya sebagai orang Kristen kita harus tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi kau iblis. Selesai. Kita percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi sebagai orang percaya, jangan takut mati, jangan takut tradisi, dan jangan takut hantu. Kemudian emosional. Percaya kepada Tuhan Yesus tetapi masih emosional, masih suka marah-marah, masih sedikit-sedikit marah. Bukan marahnya sedikit saja, tapi sedikit-sedikit, artinya sering-sering marah. Gak pantas Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya tahu lingkungan mungkin sesama memancing emosional kita. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak seharusnya dengan mudah kita melampiaskan emosional tersebut. Emosi, kita manusia. Tetapi kita harus tahu firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana mengendalikan ini. Jangan sampai emosi membuat kita semakin jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini satu kejadian yang barusan terjadi. Bapak Ibu tahu ini adalah rekaman saya yang kedua. Yang kedua kali. Artinya sebelum ini tadi saya sudah rekaman. Tapi inilah yang kedua kali. Kenapa? Karena rekaman tadi dari awal sampai akhir ada dua kali saya pakai laptop rekam, kemudian saya pakai HP. Yang laptop kan saya rekam PPT-nya, tetapi yang kamera harusnya saya rekam video dan termasuk suara. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tadi rekaman 3 ronde. Ya, ronde pertama yaitu khotbah hari ini. Ronde kedua yaitu bagian dari pengakuan dosa. Kemudian saya juga tadi rekaman renungan untuk persekutuan Voice Brigade, persekutuan Putra Pekami. Tiga-tiganya videonya gak bisa diputar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian.
Sudah 3 ronde, sudah rekaman, sudah menghabiskan ya mungkin lebih kurang 2 jam. Akhirnya pada waktu saya play, saya mau mengeditnya, videonya sama sekali tidak muncul gambar. Bahkan dikatakan gak bisa di play. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini memancing emosional. Coba seandainya tadi status saya adalah boksu, menerima kejadian seperti ini. Pada saat saya melihat hasil yang seharusnya tidak demikian. Jika saya pukul Maida, wah, atau menjerit, atau saya maki-maki, rasanya tidak pantas, bukan. Tetapi di sisi yang lain saya melihat apa? Saya menganggap dari sisi positifnya adalah rekaman pertama tadi itu adalah percobaan sebagai satu latihan bagi saya. Jadi kita bisa ambil sisi positifnya. Tidak perlu emosi. Memang layaknya emosi, tapi itu harusnya kita kontrol. Kita bisa mengendalikan diri. Dan anak-anak Tuhan, kita harus belajar dari teladan yang diberikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bagaimana dia menghadapi orang Farisi, bagaimana pada saat dia ditangkap, disiksa, dia tidak marah, dia tidak emosi. Sebaliknya dia kasihan kepada mereka. Dan satu hal, kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi hal-hal yang ada di sekeliling kita yang mungkin memancing emosional kita. Secara pribadi saya belajar dari kitab Pengkhotbah yang mengatakan "Xikong de xikong, fan si dou shi xikong", yang artinya bahwa segala sesuatu adalah sia-sia belaka. Vanity, all is vanity. Semuanya adalah sia-sia. Artinya segala yang terjadi dalam dunia ini semuanya fana, bersifat sementara. Jadi untuk apa diemosionalkan? Pada saat kita menghadapi satu peristiwa dan memancing emosional kita, sadarlah dan pikirkanlah, memang yang terjadi itu adalah sia-sia belaka. Jika kita tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tentu segala itu semuanya adalah sia-sia. Tetapi jika kita libatkan Tuhan, turut bekerja di dalam kehidupan kita, maka yang kita hadapi itu tidak akan sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi orang percaya, marilah kita tahu untuk mengontrol emosional. Dan yang terakhir, masalah yang sering saya jumpai adalah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi masih percaya terhadap pamali. Pamali tahu? Pamali adalah hal-hal yang tidak masuk akal. Hal-hal yang mungkin dimaksud juga dengan tradisi. Hal-hal yang dipercayai oleh nenek moyang kita ikuti. Padahal sebenarnya kita tahu itu gak masuk akal. Contoh yang paling sering adalah tidak boleh potong kuku waktu malam hari. Siapa bilang? Kenapa? Katanya kalau potong kuku nanti kukunya akan mengejar kita, akan mencari kita. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, marilah kita memakai akal sehat kita. Berpikir apakah itu benar atau tidak. Termasuk Hong Shui. Saya pernah jumpai orang Kristen, di atas pintunya dia pasang kaca. Lalu saya tanya, kenapa? Iya, karena abang saya mengatakan pintu saya itu langsung menghadap pintu tetangga di depan. Langsung seperti blok gitu. Gak boleh katanya. Jadi disuruh saya pasang kaca di atas pintu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masuk akal gak? Kenapa harus takut? Bukankah kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang menjaga kita, yang melindungi kita? Katanya kalau memasang kaca itu bisa menahan hal-hal yang buruk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bertobatlah. Orang Kristen tidak percaya pamali. Orang Kristen hanya percaya akan kuasa dan perlindungan daripada Tuhan. Lalu juga banyak orang mendirikan rumah ataupun mencari rumah. Dan ini tidak boleh, nggak boleh di sini. Kamar mandi harus di sini, kamar tidur harus di sini. Untuk apa itu kita khawatirkan? Bisa tinggal ya sudah. Soal keamanan kita serahkan sama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita mengatakan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Apakah kita mengakui Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa?
yang kuasanya melebihi dari segala-galanya. Pada saat kita berbuat yang tidak semestinya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya yang tadi masih dikatakan tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman Tuhan, tidak punya hati untuk beribadah setiap hari Minggu, masih takut mati, takut tradisi, takut hantu, masih suka marah-marah, masih percaya terhadap pamali. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, pada saat Tuhan melihat kondisi kita seperti itu, Tuhan sedih, Tuhan menangis. Apakah kita mau membiarkan Tuhan terus di dalam kesedihannya melihat kita? Dan secara tidak langsung sebenarnya kita juga sedang menyalibkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan membiarkan Tuhan Yesus sedih melihat kita. Seharusnya kita harus membuat Tuhan Yesus senang melihat kita. Dan hidup kita adalah hidup untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 juga mengajarkan kepada kita, apa itu kepercayaan? Mari kita lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Oh, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi saya perikop firman Tuhan ini khususnya di Matius 7 21 sampai 23 adalah suatu ayat yang sangat kejam, yang sangat tegas. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya bukan setiap orang percaya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi siapa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jelas di sini mengatakan kepada kita, percaya itu adalah sebuah tindakan. Pada saat kita percaya, mari kita melakukannya. Bukan hanya di mulut mengatakan percaya. Bukan hanya di KTP tertulis agama Kristen. Tidak. Percaya adalah sebuah tindakan yang harus kita lakukan untuk membuktikan kepercayaan kita yang sungguh-sungguh. Satu peristiwa di Perjanjian Lama, yaitu pada saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saat mereka sampai di suatu tempat di mana bangsa Israel merasa kehausan hingga dikatakan haus sampai mau mati. Lalu Musa dan Harun menghadap Tuhan. Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa, katakan kepada gunung batu tersebut, maka gunung batu tersebut akan memberikan air kepada bangsa Israel. Lalu apa yang terjadi? Musa bukannya mengatakan kepada gunung batu tersebut, Musa malah mengambil tongkat dan memukulnya 2 kali ke gunung batu tersebut, dan air memang tetap keluar, dan akhirnya bangsa Israel bisa minum. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka? Tetapi Tuhan menegur Musa dan Harun, katanya, karena kamu kurang percaya kepadaku untuk menyatakan kuasaku yang suci di depan bangsa Israel, kamu tidak akan memimpin mereka masuk ke negeri yang kujanjikan kepada mereka. Lihat, padahal yang sepele bukan kalau kita pikirkan, antara mengatakan dengan memukul. Tetapi apa yang Tuhan inginkan gak dijalankan. Tuhan marah di sini. Tuhan menegur mereka, karena kamu kurang percaya kepadaku untuk menyatakan kuasaku yang suci di depan bangsa Israel. Mungkin saja Musa mengatakan, sorry Tuhan, saya silap. Bagi Tuhan gak ada. Karena jelas Tuhan sudah
mengajarkannya, memerintahkannya. Katakan kepada gunung batu tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percaya adalah sebuah tindakan. Percaya bukan hanya kata-kata. Saat sepasang insan saling mencintai, tentu diawali dengan saling mengenal antara satu dengan yang lain. Setelah sudah sungguh-sungguh mengenal dan bisa menerima antara satu dengan yang lain, tentu saling mempercayai antara satu dengan yang lain. Dan setelah saling mempercayai karena cinta, maka saling memperhatikan. Ada satu tindakan. Bagaimana memperhatikan kekasih kita? Ya, pasti saya percaya kita semua sudah tahu. Lalu saling berkorban. Itulah bukti dari kepercayaan kita terhadap dia. Itulah juga bukti cinta kita atau cinta dia terhadap kita. Saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kita perlu melengkapi antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, suatu hari ada sekelompok orang. Mereka mendapat kabar bahwa di sebuah pulau ada tersimpan harta karun, tetapi harta karunnya di dasar laut yang sangat dalam. Lalu beberapa orang ini pergi ke sana untuk mengambil harta karun tersebut. Dari sekian banyak orang yang pergi ke sana untuk mendapatkan harta karun tersebut, tetapi hanya satu orang yang menyelam ke dalam untuk mengambil harta karun tersebut. Tentu kita tahu dasar laut penuh dengan bahaya. Mungkin saja dia bisa bertemu dengan banyak ikan-ikan buas di sana atau binatang-binatang yang lain. Tetapi oleh karena kepercayaannya bahwa benar di dalam ada harta karun dan dia ingin mengambilnya, dia tidak menghiraukan bahaya yang terjadi. Dia percaya dengan satu tindakan menyelam ke dalam, berusaha menghadapi tantangan untuk mencapai dan mengambil harta karun tersebut. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percaya adalah sebuah tindakan. Percaya bukan hanya di mulut, di hati, atau di KTP saja. Tidak. Percaya bagaimana respon kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia pencipta alam semesta. Dia Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Mengampuni, Maha Kasih. Dan kita tahu semuanya itu. Dan kita percaya melalui diri Tuhan Yesus yang sudah pernah datang ke dalam dunia 2000 lebih tahun yang lalu. Sebagai bayi, bertumbuh dewasa, melakukan banyak mukjizat, lalu disalibkan, kemudian bangkit dari antara orang yang mati, lalu naik ke surga. Kita tahu dan kita mendengarkan itu semua. Dan kita percaya bahwa dia pernah datang ke dalam dunia. Tetapi masalahnya adalah apa tindakan kita? Bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita akan Tuhan Yesus? Matius 7 ayat 21 sekali lagi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Orang yang percaya berdoalah, baca firman Tuhan, datang beribadah, dan ambil bagian dalam pelayanan. Orang Kristen, pengikut Kristus, seharusnya juga terlibat di dalam setiap pelayanan yang ditawarkan. Pelayanan itu adalah sebuah kesempatan Bapak Ibu sekalian. Dan kita tahu lagu tradisi kita, hidup itu adalah sebuah kesempatan. Dan kita tahu itu. Jangan sampai suatu hari setelah kita tidak bisa berdiri, setelah kita tidak bisa jalan, kita hanya bisa terbaring di tempat tidur, barulah kita menyesal, kenapa saya tidak ambil atau terlibat di dalam pelayanan yang ditawarkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya, marilah kita bergerak, melaksanakan, membuktikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebuah klip video yang pernah kita lihat bersama, sekali lagi mengingatkan kita, menegur kita, bagaimana kepercayaan kita selama ini. Anak ini berseru, Tuhan, Tuhan, tolonglah aku sudah mau mati, gitu ceritanya ya kan. Dia sudah mau jatuh,
Tuhan tolonglah aku. Tuhan mengatakan, lompat, segera melompat. Tetapi anak ini banyak alasan, ini dan itu. Ya, saya tidak bisa Tuhan, kalau saya lompat saya pasti mati. Ya, saya butuh keajaiban daripada Tuhan. Tapi pada akhirnya dia masih mendengarkan Tuhan menyuruh dia lompat. Akhirnya dia baru melompat. Yang dia rasakan memang jatuh. Tapi kenyataan dia selamat Bapak Ibu sekalian. Dia selamat. Nah, dari video ini kita melihat apa itu kepercayaan. Kalau kita percaya, kita panggil nama Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan memerintah, Tuhan menyuruh kita lakukan, kita tidak mau lakukan, kita yang akan binasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, angin melompat dan dia selamat. Jadi, jika percaya, bergeraklah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita koreksi dan kita renungkan kepercayaan kita selama ini. Sudah benarkah? Sudah 100% kah? Atau masih setengah-setengah? Kalau masih setengah-setengah, kalau masih 90%, kalau masih 99,9%, bertobatlah. Yang Tuhan inginkan kita sebagai anak Tuhan, Tuhan ingin kita percaya kepada Dia sungguh-sungguh 100%. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar bersama. Sebagai satu teguran bagi kami orang-orang yang menyatakan diri sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi seringkali di dalam kehidupan kami, di dalam tingkah kami tidak menunjukkan bahwa kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Biar pada pagi hari ini melalui firman Tuhan, Engkau kembali menegur kami, mengingatkan kami, bahkan menyadarkan kami bagaimana seharusnya kami percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan tindakan kami, dengan sikap kami, dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam pimpinan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，都归耶稣，来回应上帝的话，一边收奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian yang ketiga bagi Yesus Tuhanku untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan.我们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌，信靠顺服。 Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian yang terakhir, percaya dan patuh.
terkasih di dalam Tuhan, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan。各位亲爱的弟兄姐妹，我们来领受上帝的祝福。当年我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱与怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita sudah selesai ibadah pada pagi hari ini, dan saya mengucapkan kepada kita semuanya kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan kiranya di masa-masa pandemi ini kita terus bersabar, bertahan, dan selalu bersandar kepada Tuhan. Pagi hari ini warta seperti biasa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saya ingatkan jangan lupa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang barusan kita dengar tadi, orang yang percaya, percayalah sungguh-sungguh bahwa berkat yang daripada Tuhan akan selalu berlimpah di dalam kehidupan kita jika kita taat dan melaksanakan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, berilah apa yang seharusnya engkau berikan, karena semuanya itu adalah milik Tuhan. Kita bisa memberikan persembahan kita yang terbaik melalui transfer ke BCA dengan nomor rekening 84300455556 atas nama Mariana, atau bisa juga melalui OVO dengan nomor pribadi saya 081361999955. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayalah persembahan Bapak Ibu akan diberkati Tuhan secara berlimpah. Masalahnya adalah, percayakah Bapak Ibu akan hal ini? Pada saat kita sungguh-sungguh percaya, yakinlah Tuhan mendengar dan Tuhan tahu apa yang sudah kita berikan. Kemudian kita juga terus menghimbau kepada kita semua untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui channel YouTube. Biarlah kita tetap mengambil waktu sebagai anak-anak Tuhan, datang berdoa, datang belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita banyak hal yang perlu kita doakan, terlebih di suasana pandemik virus corona saat ini. Kiranya doa-doa kita bisa juga menguatkan kita, menghibur kita, dan juga menolong orang-orang yang sedang mungkin terdampak virus corona ini. Jadi marilah kita mengambil waktu setiap hari Selasa malam di tempat kita masing-masing. Jam 7.30 kita ikuti persekutuan doa bersama-sama. Kemudian bagi Bapak Ibu yang di rumahnya punya anak kecil dari PG sampai SD, ajaklah mereka untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8.
Biarlah mereka dari kecil sudah mengenal Tuhan, sehingga Tuhan terus memberkati mereka, memimpin perjalanan hidup mereka hingga dewasa. Demikian juga jika di rumah kita punya anak-anak muda-mudi, marilah ingatkan mereka untuk bergabung di acara P3MI setiap hari Sabtu malam jam 7.15 di aula, karena jumlah pemuda saat ini tidak begitu banyak, jadi diizinkan untuk diadakan persekutuan di aula, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker dan jaga jarak. Jadi biarlah mereka muda-mudi tidak menghambur-hamburkan ataupun menyia-nyiakan waktunya di luar, apalagi di masa pandemi ini. Bagusan kita berkumpul bersama dengan kegiatan-kegiatan yang fantastis tentunya, yang bisa membuat mereka happy dan bersemangat di dalam menjalani kehidupan mereka yang akan dipimpin oleh Tuhan. Kemudian kursus online Mandarin sudah dibuka setiap hari Kamis malam jam 7.30. Bagi kita yang belum bergabung, silakan bergabung ya, supaya kita jangan ketinggalan. Orang-orang lain mereka sudah bisa berbahasa Mandarin, bahkan orang asing, bahkan juga orang Batak kita katakan, mereka sudah fasih dalam berbahasa Mandarin. Kita yang keturunan Tionghoa, janganlah ketinggalan. Ya, ambil kesempatan ini, gratis lagi. Saya berikan waktu, saya berikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya bagi, saya sharingkan kepada jemaat-jemaat. Penekanan saya hanya kita tahu mendengar, kita tahu berbicara, mengucapkannya, mengerti. Kalau soal tulisan memang agak sulit, jadi saya tidak begitu fokus di situ. Yang saya fokuskan minimal kita bisa mendengar, mengerti, dan berbicara. Itu sudah cukup, itu sudah luar biasa sebenarnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ambil kesempatan ini. Kemudian kita juga sudah mendengar ya, situasi pada saat ini tidak semakin baik, bahkan semakin buruk. Bahkan dikatakan Indonesia pecah rekor dengan dampak pandemik ataupun dampak virus ini. Banyak pasien yang berjatuhan. Akhir-akhirnya ini banyak juga dokter-dokter yang berjatuhan. Jadi pemerintah tetap menghimbau kepada kita untuk mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi tempat keramaian. Walaupun sekarang mal-mal sudah dibuka dan dikatakan bioskop juga akan dibuka, tapi ya bagusan kita mencegah, ya, jauhi mereka, jauhi tempat-tempat tersebut. Lebih bagus di rumah saja. Lalu ambil waktu olahraga, makan makanan bergizi, tidak mesti mahal-mahal, ya, untuk memicu stamina tubuh kita sehingga kita tetap dalam kondisi fit dan sehat. Kemudian selain masker, kita ada menyediakan face shield. Bagi Bapak Ibu yang perlu boleh datang kepada saya untuk mendapatkan face shield. Tapi stok terbatas ya Bapak Ibu sekalian. Siapa cepat dia dapat. Kemudian bagi yang kita berbelanja ke pajak atau ke supermarket, bagusan kita memakai sarung tangan untuk menjaga kesehatan kita. Itu saja Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini ibadah kita, kiranya Tuhan terus memberkati kita dimanapun kita berada. Sampai jumpa ibadah online minggu depan.